وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada guru kita Muhammad Kiai Bukhari Sayyid Al-Kiai SMA waktu kesempatan kami beserta dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، yang kami muliakan dan kami hormati Al-Habib Buya Yahya, pimpinan pengajian Al-Bahjah, jamaah Masjid Istiqlal dan juga jamaah pengajian Al-Bahjah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan saya pada hari ini kejatuhan jadwal untuk mengaji kitab atau syarah Hidayatul Hidayah. Ini kitab tentang etika. Dan itu pada siang hari ini kita akan baca adabul lisan, etika atau adab lisan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang adabul sama atau adabul udhun, adabul ain. Bagaimana kita menggunakan mata itu, bagaimana kita menggunakan telinga, dan saat ini bagaimana kita menggunakan lisan. Nah, lisan itu juga mencakup hal-hal yang mewakili lisan. Apa itu yang mewakili lisan? Pena, tulisan itulah mewakili lisan. Kalau kita ngomong langsung begini pakai lisan, tapi kalau menulis buku, menulis surat itu pakai pena, berarti pakai qalam. Atau pada zaman sekarang ini sudah lebih mutakhir lagi, kita bermedsos ini juga mewakili lisan. Karena itu banyak sekali orang tergelincir, ya, karena tidak sadar bahwa bermedsos itu pada dasarnya adalah juga kita terkena aturan adabul lisan. Karena medsos, jari jemari kita ini mewakili lisan kita. Tidak pakai kolam, tidak pakai pena, tapi dia langsung ke keyboard, langsung ke HP kita. Nah, yang keluar itu sama saja, bahkan lebih dahsyat. Kalau zaman dahulu orang itu menyampaikan sesuatu hanya didengar oleh orang yang hadir. Kemudian paling nanti orang hadir itu menceritakan pada yang lain. Itu sangat lambat dan terbatas. Tapi zaman sekarang kita menyampaikan begini, nanti ada yang merekam, ada yang bahkan disiarkan langsung. Meskipun yang hadir di sini, misalnya saat ini ada berapa ini? 5.000 barangkali. Tapi yang melihat langsung di YouTube berapa? Bahkan bisa dilihat nanti, besok dan lusa dan sebagainya. Maka lisan ini semakin penting kita untuk pelajari bagaimana adabnya. Dan itu Imam Al-Ghazali sudah menulis buku Hidayatul Hidayah, dan diantaranya
dibahas di sini adabul lisan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fi darain. Amin. Wa ammal lisanu, adapun lisan, lidah. Ya, lidah biasanya lisan dikatakan lidah ya. Padahal lisan itu ya seperangkat lidah, bibir, mulut ini yang bisa mengeluarkan suara, itulah lisan. Tapi al-lisan biasanya diterjemahkan lidah, bukan hanya lidahnya. Kalau lidah saja tidak bisa bicara. Ya. Ya seperangkat itulah lisan sebenarnya. Fa inna ma khuliqa laka litukthira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Lisan itu Allah ciptakan. Khuliqa laka litukthira bihi, untuk kita memperbanyak apa? Zikrullah. Kita diberi lisan fasih, bisa bicara, bisa baca Quran, bisa macam-macam, itu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencaci, bukan untuk menggunjing, bukan untuk yang negatif-negatif yang dilarang malah. Itu yang Allah mau seperti itu. Karena itu meskipun kita diberikan lisan, tapi Allah berikan panduan setelah itu. Berikan panduan bagaimana kita menggunakan lisan itu. Kita dilarang memakai lisan kita itu menyakiti orang. Kata-kata yang keluar dari diri kita, orang pada sakit, orang pada tersinggung, maka terjadilah bentrokan-bentrokan dari lisan. Dari lisan. Wa tilawata kitabih. Dan Allah ciptakan lisan ini diberikan pada kita. Kita bersyukur bagi rekan kita kita semua yang kita bisa bicara. Ini tilawati kita untuk baca Quran. Jadi untuk berzikir, untuk baca Quran, belajar hadis, baca kitab. Ya, baca kitab ini termasuk tilawati kita. Itu yang Allah mau. Yang Allah mau. Wa tursyida bihi khalqullahi ta'ala ila tariqih. Lisan ini juga kita pakai untuk menunjukkan kita untuk berdakwah, kita mengajak orang lain, tursyida bihi ila tariqillah, kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti yang acara tadi pagi yang barusan selesai ya. Acara ini kita gunakan lisan kita untuk menunjukkan kepada orang lain bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, at-thariq ila Allah. Jalan menuju Allah. Jadi bukan untuk yang lain-lain, untuk bertengkar, untuk bergagah-gagahan, mengumpat, mencela orang. Bukan itu. Walaupun ada yang bilang, yang beralasan mencela untuk kebaikan, tidak ada. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita berdakwah dengan mencela. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Walaupun tujuannya kebaikan, tidak ada. Karena Nabi justru menunjukkan ketika dikasari, ya, Nabi kalau memang tidak bereaksi, diam. Kalau tidak mencelakakan dirinya, diam. Nabi kalau dikasari dengan omongan malah mendoakan untuk kebaikan. Allahumma hdi qaumi, ya, li'annahum la ya'lamun. Nabi ketika dicerca, dicaci, malah didoakan, ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku. Mereka berbuat begitu, berbuat kasar sama saya, kata. Itu karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu sesungguhnya hakikat posisi Nabi seperti apa, tidak akan mencela, kan gitu. Maka ini solusinya dalam mendoakan. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Bukan kita mau mencaci, akhirnya pertempuran caci maki. Bukan seperti itu.
wa tudhhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Lisan itu juga kita pakai untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Domir itu sesuatu yang tersembunyi, tersimpan. Kita punya perasaan ini, mau ungkapkan sesuatu, kita ungkapkan dengan lisan, ya, dengan lisan. Kita ingin mengajak mengungkapkan, ayo kita ngaji ke Istiqlal. Dalam hatinya kan begitu. Kalau kita tidak ungkapkan dengan lisan atau dengan tulisan tadi yang mewakili lisan, atau dengan medsos, dengan flyer, ya, dengan baliho sekarang zaman sekarang. Nah, itu zahirabi. Bagaimana kita mengeluarkan, menampakkan atau menjelmakan apa yang ada dalam hati kita, ya, itu zahirabi. Fi dhamirika ma fi dhamirika min hajati dinika, kebutuhan kebutuhan agama, kita berdakwah, kita mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk meninggalkan hal-hal yang haram, ya. Wa dunyaka, hal-hal dunia juga, kita untuk promosi berdagang, untuk kebutuhan dunia lah, untuk kita sampaikan pada orang. Tapi semuanya itu adalah kebaikan. Semuanya kebaikan. Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliqa, jika engkau menggunakan lisan ini pada hal-hal yang dimana tidak diciptakan untuknya, ya, fi ghairi ma khuliqa, faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi. Kalau kita menggunakan lisan ini untuk menyampaikan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi. Engkau telah kufur nikmat. Ya, kufur nikmat karena kita tidak menggunakan mulut kita, lisan kita untuk hal-hal kebaikan, malah kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, maka berarti kita kufur nikmat. Kufur nikmat berarti apa? Kita tidak berterima kasih, kita tidak bersyukur. Yang seharusnya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, termasuknya adalah lisan itu untuk disyukuri. Nah, cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukurnya yang kita gunakan lisan ini untuk hal-hal kebaikan sesuai dengan tuntunan, ya, sesuai dengan tujuan Allah berikan kenikmatan lisan ini kepada kita semua. Kalau kita kan sering juga dengar ada pepatah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Kadang-kadang ada hal yang remeh-temeh karena lisan kita yang tajam, sehingga orang yang mendengar itu sakit hati, dendam pada kita, akhirnya kita tidak selamat hanya karena lisan, hanya karena tulisan, hanya karena postingan yang cukup sedikit di medsos bikin orang semuanya marah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Bagaimana seseorang itu selamat atau tidaknya tergantung bagaimana lisannya. Maka lisan ini adalah nikmat Allah yang paling dominan. Yang paling dominan. Karena bisa untuk mengungkapkan apa saja. Bahkan orangnya di mana dengan kata-katanya itu luar biasa. Hadis Nabi pada zaman Rasulullah SAW itu bisa kita dengar sekarang melalui para ulama, melalui kitab-kitab. Itu ada lisan. Dari apa? Dari produk lisan yang baik-baik sampai sekarang. Atau cerita-cerita hikayat-hikayat zaman dulu. Ya, itu lisan. Karena itu lisan itu dikatakan apa? Lebih tajam daripada pedang. Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Karena
Kalau katanya lisan itu ibarat kata-kata yang keluar dari lisan itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Maksudnya apa? Anak panah ini akan menuju sasaran dan tidak akan kembali ke kita. Kalau sudah lepas dari kita, dari lisan kita, maka itu sudah terus menuju ke sasarannya. Itulah lisan kenapa harus dijaga. Wa huwa aghlabu 'ataika 'alaika wa 'ala sa'iril khalq. Lisan ini yang paling aghlab, anggota tubuh ya, yang paling dominan. Yang paling dominan. Kalau pendengaran, mata, semuanya berfungsi dengan baik, punya fungsi masing-masing yang tidak kalah penting, tetapi lisan ini adalah lebih dominan, ya. lebih apa? Lebih banyak kita gunakan. Semuanya bisa kita sampaikan dengan lisan. Wala yukabbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Dan seseorang tidak tersungkur ke dalam api neraka, ya, illa hasaidi alsinatihim, kecuali karena lisannya. Nah ini lisan ini harus kita jaga. Kebanyakan orang yang masuk neraka ternyata karena lisannya. Lisan kita yang mestinya untuk berzikir, untuk baca Quran, malah untuk hal-hal yang maksiat, untuk ngomongin orang, untuk